Kita telat bayar ataupun bahkan gagal bayar pasti akan mendapatkan teror-teror penagihan. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan teror tersebut? Yuk kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas tentang teror penagihan pinjaman online yang mana kita telat bayar lah ya. Pasti akan ada mendapatkan penagihan-penagihan. Banyak sekali nasabah yang memang tidak mau galbay gitu kan, masih tetap niat bayar, cuman misalkan telat bayar hanya 1-2 hari, tapi wah teror penagihan itu sangat gencar sekali, barbar sekali gitu kan, dengan ibaratnya intimidasi. Lalu apa yang harus kita lakukan menyikapi dan juga yang memang supaya lebih aman lah ya untuk ibaratnya teror penagihan tersebut. Oke teman-teman, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang, butuh bimbingan, pendampingan gagal bayar supaya lebih aman, silakan langsung konsultasikan aja melalui WA yang ada di deskripsi video. Kita bantu teman-teman bebas dari jeratan pinjaman online ini. Ya, dan teman-teman juga bisa join di TikTok saya juga. Di situ saya ada lab juga, walaupun sekarang jarang lab ya, tapi silahkan join aja. Di situ banyak sekali edukasi juga untuk teman-teman semua. Dibantu follow kalau memang saya lab, mungkin nanti kalian bisa berinteraksi secara langsung melalui tanya jawab di live streaming ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini yang gagal bayar pinjol itu bukan gagal bayar. Kita bahas dulu tentang galbay nih. Galbay itu adalah singkatan gagal bayar, yang mana kita telat 1 hari itu sudah disebut galbay namanya. Walaupun kita mungkin kedepannya niat bayar, tapi galbay sama disebutnya. Cuman kalau memang kedepannya kita masih bayar, berarti galbaynya sementara. Kalau memang kita tidak bayar sama sekali, berarti itu galbay selamanya. Dan kita kadang ya di sini teman-teman banyak sekali yang konsultasi telat 1-2 hari gitu kan, masih niat bayar nih ya. Telat 1-2 hari tapi sudah diteror, gimana nih, sudah diancam-ancam, gimana nih, apa yang harus kita lakukan. Nah ini yang kita akan bahas ya. Segala bentuk teror penagihan itu dilakukan oleh jasa penagih yang memang ingin Anda bayar. Jadi kalian itu dilarang telat bayar sama sekali. Makanya munculnya teror penagihan. Nah, jadi kalau poinnya seperti itu, kita tidak bisa menghalang-halangi mereka, tapi kita abaikan semua bentuk penagihan tersebut. Apalagi kita sudah mengambil keputusan gagal bayar. Kita ambil contoh dulu untuk teman-teman yang memang masih niat bayar nih. Masih punya uang. Wah, ini tanggal gajian saya tanggal 30, tapi jatuh tempo tanggal 15. Saya sudah diteror, diancam, gencar, barbar gitu. Gimana yang ngatasinnya? Abaikan semua bentuk penagihan. Nanti pas ada uang, pas tanggal gajian bayar. Seperti itu ya. Termasuk untuk yang namanya yang mau gagal bayar selamanya. Kadang teman-teman yang masuk bimbingan nih ya, yang masuk bimbingan saya gitu kan, teror penagihan masih kalian tanggapin, salah itu. Tapi abaikan semua bentuk penagihan. Apalagi kita sudah mengambil keputusan langkah untuk gagal bayar. Kita mengambil keputusan untuk langkah untuk gagal bayar, tidak akan bayar pinjolnya, ngapain kita tanggapin teror penagihan? Ya, justru teror penagihan itu adalah abaikan semua. Takut kalau diabaikan katanya ke kontak darurat, gencar gitu. Sama aja kalau memang Anda ibaratnya tidak bayar, mereka juga akan tetap dihubungin walaupun Anda respon. Justru kalau semakin Anda respons, Anda semakin dijadikan target penagihan, justru Anda semakin tertekan. Karena yang mereka inginkan itu adalah bayar, bukan menerima alasan Anda tidak punya uang untuk bayar saat ini. Ya. Coba kalian pasti mengalami nih ya. Niat bayar misalkan tanggal 30, tanggal 15 sudah jatuh tempo. Anda ibaratnya merespon dulu, meminta keringanan lah, minta ibaratnya tunda pembayarannya lah. Gak akan di ACC. Justru Anda akan semakin ditekan, semakin dicercer, semakin diintimidasi sama mereka gitu kan. Karena yang mereka inginkan itu adalah bayar, bukan menerima alasan Anda tidak punya uang untuk bayar. Makanya poinnya kalau sudah seperti itu, abaikan semua bentuk penagihan, acuhkan semuanya. Kalau teman-teman yang ingin gagal bayar misalkan selamanya, gak jadi problem. Sah-sah aja kita gagal bayar. Kenapa? Karena pinjol ini tanpa anggunan. Mereka itu kalau yang namanya pinjaman tanpa anggunan, berarti mereka bisa mengklaim asuransi. Dibandingkan yang ada anggunan, mungkin ya anggunan kita yang diambil oleh pihak mereka. Tapi ini karena pinjol ini tidak ada anggunan. Lihat aja di dalam peraturan OJK, semua pinjol wajib ikut asuransi. Ada yang namanya mitigasi resiko gagal bayar. Ya, makanya jadi sah-sah aja tidak dibayar pun tetap aja ujungnya selesai mereka mengklaim asuransinya. Seperti tinggal bagaimana kita melakukan penanganan, yaitu dari teror penagihan tersebut.
Kalau segala bentuk teror penagihan ke kita sendiri, abaikan dan juga acuhkan. Gak mau diteror, ganti kartu dan WA. Ya, benar gak? Justru yang harus kita antisipasi itu kan adalah teror ke orang lain. Gimana caranya? Ya, makanya kita bimbing di sini, kita bantu di sini untuk teman-teman, yaitu meminimalisir hal tersebut supaya tidak teror ke kontak, tidak teror ke sosial media. Kalau ke kontak darurat yang kita cantumkan, bagaimana kita aja mengkondisikan mereka. Ya, jangan ambil pusing karena problem pinjol itu sepele ya. Justru yang repot adalah pikiran kita. Yang repot adalah diri kita sendiri yang mengikuti ketakutan-ketakutan. Dengan apa? Ketidakpemahaman. Coba yang diteror, diancam-ancam, takut, diteror, diancam, tapi respon. Mereka akan semakin gencar, semakin menekan Anda. Percuma Anda respon juga. Ya, jadi untuk yang namanya teror penagihan, jika kita gagal bayar, abaikan dan juga acuhkan semuanya. Itu poinnya teman-teman ya. Jadi biar kalian juga tenang, apalagi sudah mengambil keputusan langkah gagal bayar. Udah, karena kita bebas dari pinjol itu bukan dari aplikasinya dulu, tapi dari pikiran kita dulu. Kita sedang mengambil keputusan untuk gagal bayar, untuk bebas dari pinjol itu sendiri, berarti kita harus lepaskan dari pikiran kita segala bentuk teror penagihan, abaikan semuanya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau yang butuh bimbingan secara langsung, lebih baik konsultasi aja, biar kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, dan juga lebih aman untuk supaya tidak meneror ke kontak-kontak, ke sosial media, dan lain sebagainya. Itu yang kita bantu antisipasi juga. Oke, mungkin sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.